teman-teman. Dan sebelum kita lanjut menuju jalur ceritanya, ada baiknya buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya silahkan dilukit-lukit dulu guys. Karena tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja Lego. Berlokasi di dalam sebuah gua di dalam hutan sekitar area pegunungan Jingsan yang digunakan sebagai lokasi untuk berteduh, Xiaosu dan juga Su Xianchu mulai merasa gelisah ketika dua orang yang sebelumnya sempat izin keluar kini tak kunjung kembali. Padahal sudah berlalu sekitar 30 menit sejak keduanya meninggalkan tempat tersebut. Su Xianchu yang bermaksud untuk pergi keluar mencari keduanya bertanya apakah ada di antara para tentara bayaran yang ada di sana yang mau menemani dirinya mencari dua pria yang gak balik-balik ini. Tentu saja tak ada yang mau melakukan hal tersebut. Dan menurut salah seorang dari tentara bayaran, mungkin kedua orang yang dimaksudkan ini sedang sengaja menunda-nunda waktu dan akan segera kembali beberapa saat lagi. Maka dari itulah mereka tak perlu mencari dua orang tentara tersebut, ungkapnya. Karena di antara mereka tidak ada yang bisa diajak bekerja sama, Su Xianchu pun memperingatkan bahwa selanjutnya jika terjadi masalah terhadap mereka, maka jangan harap mereka bisa mendapatkan bantuan. Karena dengan sikap seperti itu takkan ada orang yang mau menyelamatkan para tentara bayaran karena sifat mereka yang terlalu egois. Di saat yang bersamaan tiba-tiba saja Lin Hao berteriak setelah mendengar sebuah suara yang ternyata itu hanya sekedar suara tetesan air hujan yang terjatuh dari lapisan dinding gua. Xiaosu pun menjelaskan apabila tetesan air hujan yang terjatuh tersebut merupakan sumber air yang paling bersih dan bisa mereka minum, sebab air tersebut sudah terfilter oleh lapisan bebatuan dinding gua. Setelah dikasih paham oleh sang master bertahan hidup, semua orang pun langsung menyiapkan wadah yang mereka miliki untuk mengambil tetesan air dari dinding gua agar bisa bertahan hidup untuk selanjutnya. Sementara semua orang mengambil tetesan air tersebut, Luo Xinyu merasa heran kenapa Xiaosu tidak turut mengambil air tersebut seperti yang lainnya. Dan ternyata tanpa diduga-duga, Bang Gembel sendiri nyatanya masih menyimpan dua botol aqua yang masih tersegel. Dan itulah mengapa ia tidak terlalu merasa khawatir soal air minum. Agar dua botol minumnya tetap terjaga, sempat pula Xiaosu mencoba untuk menyimpannya di dalam ruang sistem istana. Tapi sayangnya hal seperti itu tidak bisa dilakukan karena dia tidak memiliki otoritas. Jadi simpan di saku sajalah. Dan setelah mengambil cukup air untuk bertahan hidup, selanjutnya semua orang pun pergi tidur untuk beristirahat kecuali Su Xianchu yang bertugas untuk berjaga. Sama halnya dengan Yang Xiaojin yang juga ikut berjaga. Tapi bedanya dia hanya akan menjaga Xiaosu setelah keduanya sepakat melakukan kerjasama untuk saling melindungi satu sama lain. Beberapa jam pun akhirnya terlewati dan kali ini tugas Xianchu berjaga telah usai dan waktunya giliran dua orang tentara yang bertugas untuk berjaga menggantikan sang pemimpin. Di bawah guyuran hujan deras di malam itu, ketika semua orang terlelap dalam tidurnya, dua tentara yang sebelumnya bertugas berjaga akhirnya menunjukkan niatan aslinya, di mana mereka bermaksud untuk membunuh Yang Xiaojin serta Xiaosu. Tapi sayang sekali kedua tentara bayaran tersebut sama sekali tidak mengetahui apabila Xiaosu dan juga Yang Xiaojin ternyata sebenarnya sedang berpura-pura tertidur. Di sini Lin Hao kena dor oleh si nona bertopi, sementara tentara bayaran yang satunya lagi tercekik oleh Xiaosu dan tidak bisa kabur kemana-mana ketika Xiaosu mencekiknya ke atas dinding hanya dengan menggunakan satu tangannya saja. Agar aksi Xiaosu tidak diusik oleh Su Xianchu serta yang lainnya, di sini Yang Xiaojin menodongkan pistol ke arah mereka. Di ambang kematiannya, Lin Hao kemudian meminta bantuan kepada si pak sopir yang nampaknya tidak mengetahui apa-apa. Namun karena ulah pria tersebutlah pada akhirnya si pak sopir juga harus menjadi dianggap sebagai komplotan yang melakukan aksi pengkhianatan. Bersama dengan itu, Xiaosu kemudian mendapatkan sebuah misi yang memintanya untuk membunuh musuh dan memberikan kematian yang bahagia kepadanya. Mengeraskan cengkeramannya, pada akhirnya si pengkhianat yang tercekik oleh Xiaosu dan tidak bisa kabur kemana-mana pun harus meregangkan nyawa di tangan Bang Gembel. Sementara itu si pak sopir yang dianggap sebagai komplotan yang melakukan pengkhianatan juga pada akhirnya harus tewas
setelah didor oleh Yang Xiaojin setelah dilesatkan beberapa tembakan olehnya. Iya, si nona yang dingin ini tidak akan memberikan ampun kepada para pengkhianat yang berusaha untuk menghabisinya. Dan dengan demikian, misi yang diberikan oleh sistem istana pun akhirnya terselesaikan. Dan di sini Xiaosu mendapatkan sebuah kertas skill pembelajaran keterampilan tingkat master sebagai rewardnya. Dan tentunya, kertas skill yang kali ini ia dapatkan berbeda dengan yang sebelumnya, karena yang sebelumnya hanya berada di tingkat dasar saja. Setelah mendapatkan hadiahnya, Xiaosu tanpa berlama-lama langsung saja mengaktifkan kertas skill tersebut dan mengaktifkannya kepada target selanjutnya, yakni Su Xianchu, untuk mempelajari salah satu skill tingkat master yang sang pemimpin miliki. Namun karena Su Xianchu tidak memiliki skill tingkat master, pada akhirnya sistem mengekstrak kemampuan Shadow Clone yang merupakan kemampuan supranatural yang dimiliki oleh Su Xianchu. Dan tentunya tanpa ragu-ragu, Xiaosu pun akan menempatkan skill supranatural tersebut masuk ke dalam jajaran beberapa skill non-supranatural yang telah ia miliki. Dan dengan demikian, maka Xiaosu kini telah memperoleh 2 buah kemampuan superhuman atau bisa dibilang kemampuan supranatural, yakni Shadow Clone milik Su Xianchu, serta sistem istana yang memiliki fitur ajaib dan masih penuh dengan misteri yang belum terkuak. Dalam insiden yang terjadi, diketahui motif yang dimiliki oleh kedua orang yang bermaksud untuk menyerang Xiaosu dan Xiaojin ialah untuk merampas senjata keduanya. Maka dari itulah Su Xianchu merasa kedua orang tersebut pantas untuk mendapatkan ganjarannya, namun tidak untuk si Pak Sopir, karena menurutnya si Pak Sopir tidak mungkin melakukan pengkhianatan semacam itu. Akan tetapi sang pemimpin takkan memperpanjang permasalahan kali ini, karena baginya di hutan belantara semacam ini tidak ada yang benar atau yang salah, apalagi keegoisan mereka tercipta karena keinginan untuk bertahan hidup. Xiaosu selanjutnya menyeret ketiga jasad di dalam gua dan mengangkutnya ke area luar. Di sini ia juga masih merasa penasaran tentang bagaimanakah mayat Susia, si tentara bayaran yang pertama kali wafat dan tiba-tiba menghilang entah kemana. Masuk kembali ke dalam gua, Xiaosu kemudian meminta Yang Xiaojin agar ia berteriak ketika terjadi kejanggalan seperti sebelumnya. Sambil tertidur, Xiaosu kemudian mengecek seberapa tangguhkah Shadow Clone yang baru saja ia dapatkan. Dan dari sinilah ia mendapati bahwa bayangan dirinya yang satu ini tidak hanya konyol seperti dirinya, namun klon tersebut juga memiliki sedikit kemampuan bertarung yang cukup berguna. Xiaosu di sini juga bertanya kepada sistem istana apakah ia perlu mengkonsumsi sesuatu agar dirinya bisa mempertahankan Shadow Clone ketika mengaktifkannya. Sistem pun menjawab jika waktu penggunaan Shadow Clone akan ditentukan sesuai dengan kekuatan mental yang dimiliki oleh Xiaosu. Lalu berapakah tingkat kekuatan mental yang dimiliki oleh Bang Gembel? Sayangnya di sini Xiaosu tidak bisa mendapatkannya karena dia belum memiliki otoritas untuk mengetahui hal tersebut. Keesokan paginya, Xiaosu selanjutnya pergi ke arah Wang Lei untuk mengecek lukanya, dan setelah melakukan pengecekan, ternyata Wang Lei kini sudah sembuh total dan dia bisa berjalan kembali dengan normal tanpa harus diangkut dan menjadi beban bagi tim. Mampu menghilangkan luka luar dengan waktu yang terbilang sangat singkat tentunya membuat Su Xianchu merasa tertarik dengan obat yang dimiliki oleh Xiaosu. Maka dari itulah ia meminta satu kepada Bang MC. Namun di sini Bang MC sempat bilang jika obatnya sudah habis. Tapi ketika sang pemimpin mengatakan jika dia punya uang, Xiaosu seketika langsung mengatakan jika obatnya masih ready. Su Xianchu sendiri mendapatkan uang setelah ia mengecek-ngecek perlengkapan dari 3 orang yang telah tewas tadi malam. Fakta ini membuat Bang Gembel merasa jengkel karena ia tidak mengecek ketiga mayat tersebut tadi malam. Dia juga bersikeras menganggap apabila uang yang ditemukan oleh Su Xianchu dari ketiga jasad tersebut adalah uang miliknya. Maka dari itulah Su Xianchu harus menyerahkan kepadanya. Dalam situasi yang kini mereka hadapi, bagi Su Xianchu uang itu tidaklah penting dan dia akan menyerahkan semua uang yang ia dapatkan kepada Xiaosu apabila Xiaosu mau memberikan 1 botol obat kepadanya. Atas tawaran tersebut Xiaosu pun sepakat dan langsung dengan gercep mengambil uangnya dari sang pemimpin.
Di saat yang sama, sistem juga mendeteksi apabila host atau tuan rumah atau Xiaosu memiliki cukup uang untuk membeli akses tempat penyimpanan utama, di mana tempat penyimpanan utama ini bisa ia beli dengan menggunakan uang yang berlaku di dunianya. Tentu saja hal ini membuat Bang Gembel merasa heran kenapa juga istana ini masih butuh uang, padahal kan dia tidak bisa menggunakannya ataupun menghabiskannya. Tapi entah apapun itu, karena Xiaosu merasa jika ia butuh ruang penyimpanan untuk menyimpan beberapa perlengkapannya, tanpa pikir panjang Xiaosu pun langsung membeli tempat penyimpanan tersebut dengan 20.000 yuan yang ia miliki. Akan tetapi setelah membelinya, Xiaosu kembali merasa jengkel. Ia merasa ditipu oleh sistem istana karena uang 20.000 yuan yang telah ia kumpulkan secara susah payah hanya bisa membeli tempat penyimpanan utama sebesar 1 kubik saja. Ya, tapi setidaknya itu sudah cukup untuk menyimpan 2 botol aquanya. Keluar dari gua dan masuk kembali ke dalam hutan belantara, Xiaosu mengambil sebuah ranting untuk membersihkan giginya. Dan apa yang dilakukan oleh Xiaosu kala itu langsung dilakukan oleh Xiaojin dan juga Su Xianchu. Dua orang ini selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh Xiaosu agar bisa bertahan hidup di alam liar. Sang pemimpin di sini juga menjelaskan alasan mengapa mereka semua harus keluar dari dalam gua dan melanjutkan kembali perjalanan itu dikarenakan mereka tidak bisa bersembunyi di satu tempat, karena itu bukanlah solusi agar mereka bisa bertahan hidup untuk kedepannya. Sedangkan 2 orang yang keluar tadi malam akan mereka tinggalkan begitu saja, karena tim sama sekali tidak bisa menemukan jejak dari kedua orang yang keluar untuk sebat tersebut tadi malam, dan kemungkinan besar keduanya juga telah tewas. Perjalanan pun kembali berlanjut dengan Su Xianchu yang mengambil alih perjalanan sebagai pemandunya. Selama perjalanan mereka, sang pemimpin juga sempat menjelaskan apabila di dalam Jingsan itu terdapat sebuah kota misterius yang berasal dari peradaban masa lalu. Dan mungkin di dalamnya telah terdapat binatang-binatang yang telah berevolusi, serta spesimen-spesimen baru yang masih belum ditemui. Itulah yang diyakini oleh orang-orang dari dalam benteng. Selain itu terdapat pula informasi yang memberitahukan bahwa selain mereka masih terdapat pula tim skuad lain yang juga tengah dalam perjalanan menuju Jingsan. Di lain hal dijelaskan pula oleh Su Xianchu bahwa terdapat sekelompok orang-orang yang memiliki kekuatan super dan mereka bergerak secara terorganisir dalam sebuah organisasi dan mereka dikenal dengan nama Thugs. Dan diketahui organisasi tersebut bertujuan untuk menghancurkan administrator yang terdapat di dalam suatu benteng. Orang-orang yang berasal dari organisasi Thugs ini dikatakan memiliki kekuatan yang berada di luar imajinasi. Oleh karena itulah para administrator benteng sangat sulit untuk bisa menangkap orang-orang dari kelompok tersebut. Maka dari itulah untuk mencegah organisasi tersebut berkembang lebih besar, para administrator atau petinggi benteng melakukan penanggulangan dengan menangkap para superhuman yang baru saja terbangkitkan. Dan bukan hanya ditangkap saja, para superhuman yang baru saja terbangkitkan ini juga dimanfaatkan oleh para petinggi benteng untuk diteliti lebih lanjut. Dan bisa saja para superhuman yang baru saja terbangkitkan tersebut juga bisa digunakan oleh para petinggi, di mana mereka akan melawan balik organisasi Thugs dengan menggunakan kekuatan yang berasal dari para superhuman yang dimiliki oleh benteng. Di lain hal, Su Xianchu juga mengungkapkan bahwa dirinya kini sudah tak lagi bisa kembali ke dalam benteng, karena setelah benteng mengetahui kemampuan super yang telah lama ia sembunyikan, maka kemungkinan besar benteng takkan tinggal diam begitu saja kepadanya. Atas hal tersebut, Liu Bu merasa agar sang pemimpin tidak perlu merasa khawatir, sebab mereka semua yang ada di sana takkan membongkar rahasia apabila Su Xianchu adalah superhuman. Dengan tatapan tajam, Su Xianchu menegaskan, di antara semua orang di sana, justru Liu Bu lah yang paling membuat dirinya merasa khawatir. Ya, bocah lemah sepertinya sudah pasti akan langsung buka mulut ketika mendapatkan ancaman dari para petinggi benteng. Selain itu, Xianchu juga merasa apabila Xiaosu adalah seorang superhuman dan kemampuan supernya adalah mampu membuat orang-orang di sekitarnya merasa jengkel karena kelakuannya. Setelah mendengar kata-kata tersebut dari sang pemimpin, Xiaosu selanjutnya bertanya kepada sistem apakah dirinya benar-benar memiliki kemampuan untuk membuat orang merasa jengkel, dan sistem pun mengatakan iya, dan kemampuan menjengkelkannya berada di tingkat perfecto. Ya, masuk lebih jauh ke dalam hutan. Beberapa dari mereka kemudian melihat dari arah jam 12 terdapat sesosok bayangan putih nan misterius yang terlihat seperti seorang wanita berbaju putih dan sedang menggaruk-garuk sebuah pohon. Merasa apabila sosok tersebut merupakan ancaman, para pemegang pistol langsung mempersiapkan senjata mereka masing-masing.
sedangkan mereka yang tidak bisa bertarung akan bersembunyi di lokasi yang aman. 照路吧，也许他不会跟着我。 Bersama dengan angin yang berhembus, sosok putih tersebut juga terlihat terbang dan bergerak semakin dekat dengan jarak Xiaosu dan juga yang lainnya. Maka dari itulah untuk menindaklanjuti serta menyelidiki sebenarnya sosok apakah itu, Su Xianchu akan menggunakan Shadow Clone-nya sebagai tameng berikut dengan sisanya yang mengikuti dari arah belakang. Semakin maju dan mendekat ke arah sosok tersebut, situasi pun semakin terasa menegangkan. 金宝，不跟着，万一……咱们怎么办？跟上去啊！等等我！好，用你的影子困住他，给我们争取起火的时间。这是啥？ Dan setelah melihatnya secara jelas, ternyata sosok tersebut hanyalah sebuah boneka yang sudah sangat tua dan aneh yang bentuknya tidak jelas. 没见过，不是壁垒里面的东西吗？等等，还有东西。 Bersama dengan itu dari arah lain, Bang MC juga menemukan sebuah kaleng tua yang di dalamnya berisikan sebuah kartu yang berisikan QR Code. Karena QR Code ini hanya ada di masa lalu dan di zaman ini sama sekali tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Mereka semua pun mulai mengeluarkan pendapat-pendapat liar setelah melihatnya. Ada yang mengira apabila QR Code yang terlihat seperti pola aneh ini merupakan pola yang berisikan rahasia tersembunyi. Ada pula yang menganggap itu adalah sebuah peta atau sebuah labirin yang menunjukkan arah di mana kota misterius Jingsan berada. Dan setelah menemukan kalimat yang berbunyi pindai QR Code untuk melakukan pembayaran, Liu Bu pun bertanya-tanya apakah mereka harus membayar terlebih dahulu agar bisa melewati labirin tersebut. Jika disuruh bayar, tentu saja Xiaosu tidak akan mau melakukannya. Dan daripada memikirkan hal-hal yang rumit seperti ini, Su Xianchu merasa jika mereka harus kembali melanjutkan perjalanan. Sedangkan boneka aneh yang sebelumnya mereka temukan akan dibawa oleh Liu Bu. 你确定那里有一座神秘的城池？不然怎么解释静山现在的变化呀？ 里面有解开净化之谜的线索，可能是我们想复杂了。走吧，到了那里才知道。带着吧。啊，这东西还带着吗？ Dan itulah ending dari The First Order episode 10 kali ini, teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Dan akhir kata dari saya, bye.